Betul, karena berdasarkan dari hasil rekonstruksi. Baik, terima kasih. Kemudian, kalau saudara saksi melihat ini jenis peluru berasal dari senjata apa? Saudara ahli atau tidak? Kalau jenis peluru saya tidak mengetahui karena memang kami bukan di balistik. Baik, jadi saudara ahli yang saya tanyakan terakhir, dari peristiwa ini, dari hasil rekonstruksi dan dari pengamatan ahli, bahwa apakah ada penembak lain selain Richard Eliezer? Untuk mungkin perlu dihitung dulu ya. Saudara cukup tak jawab tahu atau tidak? Tidak tahu. Ya, majelis masih menggunakan waktu kami terakhir ini. Baik, terima kasih kepada Profesor Christopher. Kami ingin bertanya dalam perspektif ilmu biologi. Apakah berada ini dalam kondisi ini dapat dimasukkan ke dalam kategori victim dari saudara FS itu mendarat sebagai kadi korban terpangkas Singapura yang mengkondisikan berada ini untuk melakukan penembakan? Bisa, karena dia bertindak bukan untuk dan atas nama sendiri. Mungkin saudara ahli bisa mengeksplor lebih jauh lagi tentang ilmu victimologi dan kaitan dengan kondisi baradae sebagai victim dalam kondisi. Ya, victimologi itu mempelajari peran dari korban bagi terjadinya kejahatan. Ya, dia bisa merupakan orang yang sama sekali tidak ikut berperan, jadi betul-betul korban. Ada yang ikut berperan tapi tidak utama, ada yang ikut berperan tetapi utama. Jadi itu garis besar secara umum gitu. Sama sekali tidak terlibat bagi timbulnya peristiwa, ikut bertanggung jawab sedikit dan bertanggung jawab penuh. Jadi itu ada gradasi-gradasinya. Masih ada lagi penasihat hukum? Waktu saudara sudah habis? Cukup? Ya, nanti majelis yang akan menyimpulkan. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih penasihat hukum ya. Saya menanyakan kepada saksi Farah, saudara Farah. Ya, yang mulia. Pada saat saudara melakukan otopsi, apakah saudara bersama berapa orang dokter? Saya dibantu oleh ada dokter magang 1 orang, kemudian 5 orang dokter muda, kemudian hasilnya kami konsultasi juga ke senior saya, dokter Asri. Tadi saya melihat di hasil laporan saudara dengan laporan dari otopsi yang kedua itu berbeda. Di laporan hasil otopsi sementara maupun otopsi yang terakhir itu tidak ditemukan adanya rekoset atau rekovet? Rekoset. Ya. Tidak ada rekoset ya? Kalau saya tidak menyatakan itu rekoset atau tidak, karena harus berdasarkan dari keterangan dari olah TKP juga, yang mulia. Ya, enggak, maksudnya pada saat saudara melihat otopsi ada nggak rekosetnya? Yang saya nilai adalah luka tembak masuknya. Namun luka tembak masuk, sehingga saudara tidak melihat adanya rekoset. Betul, yang mulia. Itu kan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ke Ade Firmansyah ya. Ya. Saudara tadi menjelaskan dari tahun 2010 ya, saudara sudah melakukan menjadi dokter. Benar, yang mulia. Ya. Ada berapa orang tim yang memeriksa jenazah korban pada saat itu?
Oh, kalau untuk kasus Brigadir Yosua, kami ada tim kedokteran forensiknya dari Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia, ada 8 orang dokter spesialis forensik, yaitu 3 orang sebagai guru besar, sebagai penasehat, 5 orang dokter yang melaksanakan ekshumasi dan pemeriksaan otopsi, serta 2 orang teknisi forensik. Ya, saya lihat tuh ada beberapa profesor ya. Lebih mudah mana melakukan otopsi terhadap jenazah atau mayat yang segar atau yang sudah dibalsem? Pasti yang masih segar, yang mulia. Nah, masih segar kan? Benar, pasti yang masih Kenapa segar. hasilnya bisa berbeda? Bukan berbeda, yang mulia. Jadi begini, saya dapat jelaskan pada luka yang ada di pipi kanan itu, kenapa kami sampai pada kesimpulan rekoset, karena kami menemukan ada gambaran yang cukup spesifik berbentuk kotak di pipi kanan. Kemudian dari situ kami memerlukan informasi terkait di tempat kejadian perkara dan diberikan informasi bahwa adanya lubang yang berkesesuaian dengan tempat keluarnya peluru yang dari arah hidung, sehingga itu secara ilmu forensik, maka jalur lintasan anak peluru yang membentur itu dia dapat mengalami rekoset dan mengenai pipi kanan dan palpebra atau kelopak mata bawah kanan. Seperti itu ya. Saudara melakukan otopsi, jenazah sudah mengalami pembalseman. Betul kan? Benar ya mulia. Artinya struktur tubuhnya udah mulai berubah dong. Benar ya mulia? Iya kan? Benar. Nah makanya kita ini orang awam, cuman kalau ngeliatin kok berbeda gitu loh. Jadi yang dapat saya jelaskan bukan berbeda, namun di sini ketika satu tempat rekoset itu dianggap sebagai satu lintasan anak peluru, begitu nih? Ya betul, tetapi kan seperti yang tadi dijelaskan, ketika melihat batang otak pun kan sudah diteliti oleh otopsi pertama. Benar. Iya kan? Dan selebihnya tadi ditanyakan oleh penasihat hukum, sisa hasil otopsi dimasukkan lagi ke dalam tubuh yang sudah bukan pada tempatnya. Betul kan? Benar ya mulia. Nah, logikanya otopsi yang itu kan berarti lebih mengacu pada otopsi yang pertama. Pada saat kami melakukan pemeriksaan secara kedokteran bila arah lintasan anak peluru yang masuk dari belakang kepala sisi kiri akan mengenai batang otak. Jadi secara logika kedokteran itu akan bisa berakibat fatal. Demikian ya. Iya betul, tetapi maksudnya pada akhirnya tadi kan saudara sendiri mengakui lebih mudah melakukan otopsi terhadap jenazah yang masih segar ketimbang yang masih sudah dibalsem. Betul kan? Benar ya mulia. Itu saja. Selanjutnya kepada saksi ahli Muhammad Mustafa. Ya. Dari gambaran yang diberikan pada saudara, selama persidangan ini saudara mengikuti? Saya berusaha untuk tidak mengikuti karena saudara mencoba takut konsisten bias, ya. terhadap apa yang saudara sudah berikan. Ya. Betul. Saya hanya ingin tahu yang tadi, mempertegas saja terhadap konstruksi yang diberikan oleh penyidik. Bagaimana penilaian saudara sebagai ahli kaitannya terhadap perkara saat ini? Itu saja. Ya. Secara keseluruhan telah terjadi perencanaan pembunuhan, dan perencanaan tadi berhubungan dengan peristiwa di Magelang, tapi tidak jelas peristiwanya itu apa. Jadi dari kronologi tadi saya tidak bisa menyimpulkan peristiwa yang di Magelang itu apa, tapi kemudian berhubungan dengan gitu. Itu yang bisa saya simpulkan secara keseluruhan. Dan saudara katakan tadi motif tidak menjadi penting.
saat itu, hanya peristiwa yang menyebabkan Mendahului. dari Ya. Ya. latar belakang itu sendiri. Ya. Baik, selanjutnya saya bertanya kepada terdakwa Ferdi Sambo. Saudara Ferdi Sambo, terhadap keterangan 5 orang saksi ini, apakah keterangannya benar semua atau salah semua atau tidak tahu menahu? Terima kasih Yang Mulia. Ada beberapa yang kami bantah dan Oke, ada silakan. beberapa yang kami akan tanggapi. Yang pertama bantahan terhadap mohon maaf dari ahli kriminolog, karena sangat disayangkanlah apabila konstruksi yang dibangun oleh penyidik adalah konstruksi yang tidak secara menyeluruh diberikan kepada ahli, sehingga hasilnya juga tidak akan konferensif dan justru subjektif, di mana penyidik ini menginginkan semua dalam rumah itu harus jadi tersangka. Sekali lagi mohon maaf. Kemudian terkait tanggapan kejadian di Magelang yang tadi ahli menyampaikan bahwa tidak mungkin itu terjadi, saya pastikan itu terjadi dan tidak mungkin akan saya berbohong masalah kejadian tersebut karena ini menyangkut istri saya. Yang kedua Yang Mulia, dari 2 dokter ahli forensik, kenapa tadi penasihat hukum kami ingin penegasan terhadap luka, karena sampai pada persidangan ini belum ada bantahan bahwa tidak ada penyiksaan yang dilakukan terhadap korban Joshua. Sekali lagi saya terima kasih, semoga seluruh yang mendengar ini sudah bisa menyampaikan bahwa tidak ada penyiksaan yang dilakukan oleh saya ataupun yang lain. Kemudian terhadap ahli digital forensik tadi, dari percakapan saya dengan terdakwa RE itu sudah jelas tidak ada doktrin, ancaman, intimidasi, tekanan, dan saat itu yang bersangkutan berada di Makobrimob. Kemudian yang terakhir saya ingin membantah keterangan dari Pusinapis yang masuk dalam jebakan pernyataan penasihat hukum. Di sini ahli tolong dibaca kembali bahwa berdasarkan keterangan dari Irjen FS yang menembakkan ke arah lantai pintu gudang dan kamar mandi bawah yaitu Barada Eliezer, dan yang menembak ke arah dinding tangga Irjen FS mengakuinya. Jadi jangan sampai karena ini ditonton publik nanti dipotong kemudian dianggap saya yang melakukan penembakan ke bawah berdasarkan BAP ini. Demikian Yang Mulia, saya mohon maaf. Terima Baik. kasih. Baik, terhadap ahli Muhammad Mustafa, apakah saudara bertetap pada keterangan saudara? Tetap. Baik. Selanjutnya kepada Ade Firmansyah, saudara bertetap pada keterangan saudara? Tetap Yang Mulia. Baik. Kepada saudara Farah, apakah saudara bertetap pada keterangan saudara? Tetap Yang Mulia. Kepada saudara Adi Setia, saudara bertetap pada keterangan saudara? Tetap. Kepada saudara Eko Wahyu Bintoro, apakah saudara bertetap pada keterangan saudara? Tetap. Baik. Selanjutnya kepada terdakwa Putri Chandrawati. Bagaimana terhadap keterangan 5 orang saksi ini? Apakah benar semua atau salah semua atau tidak tahu menahu? Mohon izin Yang Mulia untuk Bapak Profesor Mustafa sebagai ahli kriminolog, mohon maaf sebelumnya Pak, bahwa saya tidak pernah mengetahui suami saya, Bapak Ferdi Sambo, akan ke Duren 3 dan juga tidak mengetahui peristiwa penembakan tersebut karena saya sedang berada di dalam kamar tertutup dan sedang beristirahat. Dan saya juga menyayangkan kepada Bapak selaku ahli kriminolog hanya membaca BAP dari satu sumber saja, karena saya berharap Bapak bisa memahami perasaan saya sebagai seorang perempuan korban kekerasan seksual, pengancaman, dan penganiayaan. Terima kasih. Itu saja ya.
Terhadap Saudara Muhammad Mustafa, Saudara bertetap pada keterangan Saudara? Tetap. Tetap, baik, terima kasih. Selanjutnya kepada terdakwa Kuat Ma'ruf. Bagaimana terhadap keterangan 5 orang saksi, 5 keterangan ahli ini? Apakah keterangan mereka benar semua? Apakah bisa digabungkan hari Rabu itu 4 saksi fakta yang diminta oleh penasihat hukum terdakwa? Diusahakan. Baik, itu ya, kami berikan kesempatan. Selanjutnya nanti juga kami sampaikan kepada jaksa penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa, khususnya Putri Chandrawati dan Verdi Sambo. Untuk jadwal sidang hari Kamis, kita tidak menggunakan ruang sidang ini karena kita menambah hari, sehingga kita akan gunakan ruang sidang belakang, dan ini akan digunakan untuk persidangan obstruction of justice. Ya, mungkin demikian ya. Yang mulia, izin ada lagi usulan yang mulia dari diskusi kami dengan ahli, apabila diizinkan yang mulia untuk mundur jadwal sidang di tanggal 27 yang sama 29 yang mulia. Kalau saudara mundur berarti saudara tetap saya berikan 4 hari, berarti sudah berkurang 1 hari. Itu kalau saya nggak ada masalah, tetapi kan saya sudah berikan saudara, saya berikan waktu 4 kali persidangan. Izin yang mulia, maksudnya toleransi karena ada. Iya betul, tetapi kita juga toleransi terhadap waktu penahanan. Ini kami bertoleransi juga berkejaran dengan waktu. Ya, kita sudah jadwalkan kemarin, saudara kami berikan waktu 4 kali persidangan dimulai hari Kamis, hari Selasa, hari Kamis kemudian, dan terakhir hari Selasa 2 minggu yang akan datang. Baik, nanti kami sesuaikan, tapi mohon waktu untuk persidangan bisa lebih panjang kalau misalnya. Oh iya, kami akan berikan karena ini kan pembelaan kepada saudara. Jadi cuman terdakwa Verdi Sambo dan terdakwa Putri Chandrawati sekaligus jaksa tidak menghadirkan saksi, sehingga saudara boleh menggunakan hak saudara yang panjang. Ya, mungkin demikian. Baik, selanjutnya sidang perkara nomor 796 atas nama terdakwa Verdi Sambo, sidang perkara nomor 797 atas nama Putri Chandrawati, sidang perkara nomor 798 atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu, sidang perkara nomor 799 atas nama terdakwa Ricky Rizal Wibowo, dan sidang perkara nomor 800 atas nama terdakwa Kuat Ma'ruf dinyatakan ditutup dan akan dibuka kembali pada esok hari. Sidang dinyatakan ditutup. Dan pemirsa, tadi Hakim sudah menutup persidangan kasus pembunuhan berencana hari ini, di mana pada pagi tadi menghadirkan 5 terdakwa, yaitu Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, kemudian Ricky Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf. Di mana jaksa penuntut umum juga tadi menghadirkan 5 saksi ahli, mulai dari ahli forensik, kemudian digital forensik, indavis, dan juga kriminologi. Dan pemirsa, usai jeda Breaking News TV One, sidang Sambo masih akan kembali, tetaplah bersama kami.